Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Rizka dari kelas SI 401 dengan nomor induk mahasiswa 2201 0101 0092 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi mengenai penjelasan program yang sudah saya buat. Di sini sebagai pemenuhan untuk tugas UAS, saya membuat sebuah program toko sederhana yang mana isinya untuk input data penjualan, data stok barang, dan juga untuk data laporan data yang ada. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat untuk file database-nya. Untuk database-nya sendiri, saya pakai XMPP. Sudah saya jalankan juga. Kemudian untuk ini untuk database yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi untuk nama database-nya sendiri penjualan, untuk tabelnya ada barang, dan login, penjualan, dan juga penjualan rinci. Nah, ini untuk barang. Nah, ada ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, harga jual, stok. Kemudian ini untuk login, ada username dan password. Kemudian ini untuk penjualan ada nomor faktur, tanggal input, kemudian ID customer, dan juga total beli. Nah, ini untuk penjualan rinci. Ada nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah pembelian, harga, dan juga total. Nah, ini untuk data-datanya sebelumnya sudah saya input juga. Nah, kita ke bagian programnya. Oke. Nah, di project ini saya namakan toko. Kemudian untuk programnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada untuk data barang, list barang, list penjualan, kemudian untuk login, menu utama, kemudian untuk penjualan, dan juga untuk koneksi database. Nah, untuk library-nya saya pakai MySQL JDBC driver. Kemudian ada untuk layout ya. Nah, udah itu aja. Nah, oke. Mungkin saya mulai penjelasannya dari yang paling pertama. Ini untuk bagian koneksi. Jadi untuk koneksi ini ada deklarasi variabel di sini ya untuk kelasnya. Kemudian untuk mengelola database dan juga menyimpan objek koneksi. Nah, di sini di public static connection get connection, jika koneksi belum ada maka akan didefinisikan ke URL ini ke JDBC MySQL localhost 3.0.6 untuk portnya. Kemudian untuk tabelnya di penjualan sesuai database yang sudah dibuat. Untuk username-nya masih sama, pakai bawaannya root dan juga password. Ini nanti akan di driver MySQL dan dibuat koneksinya. Jika berhasil nanti akan ditampilkan pesan berhasil, tapi jika koneksinya error nanti akan ditampilkan pesan error. Kemudian akan di return untuk memanggil
koneksi. Kemudian ini untuk get connection, untuk menguji koneksi apakah nanti berhasil dijalankan atau tidak. Yang kedua untuk login. Nah, untuk login di ini untuk tampilannya ya. Yang pertama ada text field untuk username dan password. Nah, ini kemudian ada button login. Nah, ini keterangan nama saya ya. Untuk tampilannya seperti ini untuk previewnya. Kita ke bagian source code-nya. Nah, jadi untuk bagian login ini nanti akan mengambil koneksi dari database dari metode get connection ya. Connection statement, nanti dibuat statement, kemudian dari string URL-nya dari from login, dimana username nanti diisikan di teks di username dan juga password. Nah, nanti dari query ini akan mencocokkan username dan password dari database tabel login. Kemudian akan dieksekusi query-nya dan disimpan di result set. Nah, nanti di bawahnya ada verifikasinya. Jika setelah diperiksa cocok antara kredensial yang diinput di text field username dan password, maka nanti akan langsung login karena akan diarahkan ke menu utama. Tapi jika tidak cocok untuk kredensialnya, maka akan ditampilkan pesan wrong username dan wrong username or password. Nah, ini untuk bagian login. Kemudian ada untuk menu utama. Untuk desainnya seperti ini. Dia ada menu. Di sini saya pakai menu. Kemudian di menu ini ada menu item. Ini untuk master data. Kemudian di bawahnya data barang. Kemudian ini untuk transaksi sama pakai menu. Kemudian ini menu item untuk penjualan. Kemudian laporan untuk list data barang dan juga list penjualan. Ini untuk preview tampilannya. Kemudian untuk search code-nya ada di menu item action perform ya. Di sini jika diklik menunya, maka nanti akan diarahkan untuk membuka menu tujuannya. Ini untuk penjualan akan diarahkan ke penjualan, untuk list barang akan diarahkan ke list barang. Kemudian untuk menu item 5 atau penjualan nanti juga akan diarahkan ke list penjualan. Nah, kemudian ini untuk data barang. Untuk desain data barang seperti ini. Nah, ini ada untuk kolom pencarian. Kemudian ada beberapa text field untuk input data ID barang, nama barang, kemudian ada jenis barang. Ini menggunakan combo box. Yang ini isinya ada beberapa daftar ya, baju. Di sini baju, celana, jaket dan kemeja yang sudah saya atur. Kemudian ada ukuran, ini juga pakai combo box dengan list S, M, L, XL dan XXL. Nah, ini juga sama. Untuk text field ada harga beli, harga jual dan juga stok. Kemudian di sini saya juga pakai satu table untuk nanti menampilkan data. Kemudian ada button simpan, edit, hapus, batal dan juga keluar.
Nah, ini untuk source code-nya. Nah, ini untuk pack important ya, ada Java SQL exception untuk menampilkan error, ada statement, prepare statement, ada untuk connection, result set untuk menampilkan menyimpan, ada G-option pane, dan juga ada table model. Nah, yang pertama dari ini data barang. Nah, ini akan koneksi, kemudian ada auto number. Nah, di sini ada program auto number. Yang mana ini fungsinya adalah untuk membuat ID barang secara otomatis. Jadi ini dari sini nanti akan koneksi get connection, kemudian di create statement, kemudian ini untuk string SQL-nya select from barang ya, kemudian order by ID barang. Kemudian jika nomor faktur itu belum ada atau di database masih kosong, nanti akan di create ini jika data barang belum ada, maka otomatis nanti akan di create data barang dari BR001. Tapi jika sudah ada data barang, maka nanti akan secara otomatis dibuat data barang baru dengan nih jika sudah ada nomor fakturnya, maka akan ditambah 1 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ini untuk hapus. Jadi untuk fungsi hapus, jadi untuk membersihkan dari text field nama, harga beli, harga jual, dan stok. Kemudian di bawahnya ada untuk load data. Ini untuk menampilkan data ke table. Nah, ini untuk connection-nya. Statement string dari select dari data barang. Kemudian akan ditampilkan untuk ID dari mengambil dari database ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok. Kemudian di bawahnya untuk cari data. Nah, jika dari data ID dari nama kolom ya, ID, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, dan harga jual, dan stok, kemudian akan dicari dari tabel barang, di mana ID barang dan juga nama barang ini sesuai atau sama persis dengannya, diinputkan di kolom pencarian, maka nanti akan ditampilkan juga di table langsung. Tapi jika tidak ada, maka akan ditampilkan hasil cari data error. Nah, kemudian ini untuk
data barang. Nah ini ya, untuk data barangnya nanti akan di load ke dalam table sesuai dengan database-nya di ID barang, nama barang, jenis, ukuran, dan beli. Dengan mencari dari auto number. Ya, oke. Kemudian di bawahnya ada button action perform. Di sini yang pertama ada untuk edit. Nah, ini nanti jika salah satu row atau kolom diklik, maka dari row yang diklik itu nanti akan dimasukkan ke dalam text field per masing-masing datanya. Nanti akan dimasukkan semuanya. Kemudian setelah masuk, nanti dari text field itu bisa dilakukan perubahan atau edit. Nah, setelah diedit nanti akan diupdate datanya ke data barang. Ya ini ya, update barang, set nama barang, jenis, ukuran, harga beli, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke kolom di database. Kemudian akan di-execute untuk update datanya. Nah, jika nah ini untuk button simpan. Nah, ini untuk edit hapus dan batal ini akan dinonaktifkan. Kemudian setelah disimpan akan ditampilkan pesan data terubah. Kemudian untuk tombol hapus, ya. Jadi jika nanti kita klik salah satu table, kemudian di klik kembali action hapus, nanti akan muncul pernyataan apakah yakin data tersebut akan dihapus. Apabila dikonfirmasi, maka nanti akan di-execute untuk hapus data. Nah, ini try the connection ke data connection string SQL-nya delete from barang where di mana ID barang. Nanti datanya akan dihapus dari from barang dengan validasi ID barang. Nah, apabila berhasil akan ditampilkan pesan data terhapus. Nah, ini untuk action perform simpan. Nah, ini jika dari text field sudah diisi ya, sudah diisi semuanya, kemudian diklik simpan, nanti akan di-execute program untuk insert ke dalam barang untuk kolom-kolom berikut ini. Nah, setelah berhasil nanti akan ditampilkan pesan data tersimpan. Kemudian jika error, ini akan ditampilkan pesan terjadi kesalahan. Nah, ini untuk batal. Ini kalau misalkan diklik batal, maka ini semuanya akan di clear. Kemudian untuk button action perform keluar ya, kalau diklik nanti akan langsung diarahkan ke menu utama.
Kemudian ini untuk bagian penjualan. Desainnya seperti ini ada untuk ID transaksi, ID customer, nama, ID barang, tanggal, kemudian nama, harga, dan jumlah. Ini ada button tambah, hapus. Di sini ada satu table. Kemudian ini nanti untuk menampilkan harga. Kemudian ada ini total bayar. Kemudian ada simpan dan juga keluar. Nah, ini untuk shortcode-nya. Ini untuk important package-nya. Nah, kemudian ini untuk tanggalnya otomatis ini menyesuaikan dengan tanggal. Nah, ini untuk menghitung total biaya. Nah, ini ya, dideklarasikan dengan sejumlah baris ke table, kemudian total biaya, jumlah barang, harga barang. Jika dari baris kolom ketiga dan juga 4 nanti ada berisi data yang mana itu untuk jumlah barang dan harga barang, maka nanti akan dikalikan. Nah, dari situ akan ditampilkan hasilnya di bagian total bayar. Kemudian ini untuk auto number, sama seperti data barang. Ini untuk create ID transaksi. Kalau tadi untuk barang, ini untuk transaksi. Jadi jika di table belum ada, maka otomatis akan di-create ID transaksinya itu TR0001. Tapi jika sudah ada, maka nanti akan dijalankan program ini. Ya, string no factor, get string, no factor setting. Nah, ini jika di table terakhir sudah ada, maka akan ditambahkan 1 gitu. Nah, ini untuk load data. Kemudian ini untuk clear, untuk menghapus. Nah, ini juga untuk clear, sama ini untuk ke utama. Jadi apabila nanti sudah disimpan transaksinya, maka akan dikembalikan lagi, di reset. Kemudian ini untuk menambahkan transaksi. Nah, ini dideklarasikan dulu jumlah harga total. Kemudian dari jumlah ya, akan yang ada di kolom jumlah dan harga akan ditotal dikali. Nah, ini nanti akan ditampilkan di bagian total bayar. Nah, ini untuk create table, sama ya, nanti akan ditampilkan juga datanya untuk nomor transaksi, ID, nama barang, jumlah, harga, dan juga total. Nah, ini ada untuk button hapus. Kemudian untuk bayar. Kemudian ini untuk
menyimpan kodenya. Ini apabila diklik tombol simpan, maka akan dijalankan kode ini. Akan ditambahkan data baru ke dalam penjualan, ke dalam tabel nomor transaksi, tanggal, ID customer, dan juga total. Kemudian untuk baris nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan juga total nanti akan dimasukkan ke tabel yang berbeda, ke tabel penjualan rinci, seperti itu. Nah, apabila berhasil akan ditambahkan ke database, tapi apabila error nanti akan ditampilkan pesan error SIM. Nah, kemudian ini yang terakhir untuk button keluar. Nah, ketika diklik nanti akan diarahkan ke menu utama. Kemudian ini untuk list barang. Nah, untuk list barang hanya ada tabel, kemudian ada cari dan juga keluar. Nah, ini untuk source code-nya. Ini akan di-load data ke dalam table. Ini kodenya dari data barang. Data barang itu nanti akan dipanggil, dipanggil dari ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga, dan stok. Kemudian ini untuk cari. Apabila nanti di salah satu tabel ini di ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga, dan stok akan dicari, select from barang, di mana ID. Nah, ini sama seperti yang di input di teks dicari, atau nama barang. Apabila sesuai nanti akan ditampilkan di row-nya di tabel. Tapi apabila tidak berhasil akan ditampilkan kode cari data error. Kemudian ini untuk nama tabelnya. Nah, ini yang terakhir untuk penjualan, sama desainnya. Kemudian ini untuk short screen-nya juga sama, hanya yang membedakan ini diambil dari database penjualan rinci. Dan untuk data yang dipanggil itu nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan juga total. Nah, itu untuk programnya. Kita sekarang akan coba untuk running dulu.
kita input dulu. Nah, ini berhasil. Nah, jika berhasil, nanti akan diarahkan ke menu utama. Ini untuk menu utama. Yang pertama ada data barang. Nah, ini datanya sudah ada karena memang sudah di input. Nah, di sini kita coba untuk input. Nah, ini untuk ID barang, ini akan otomatis di create sesuai dengan validasi ID barang yang ada di kolom terakhir. Nah, karena ID barangnya BR010, maka ini jadi BR011. Kemudian nama barangnya bisa kita input. Nah, ini kita simpan. Oke, berhasil, data tersimpan. Kemudian jika kita klik, nanti akan muncul di text field. Kemudian dari sini kita bisa edit. Contohnya ini. Nah, ini kita klik edit. Oke, data terubah ya, sudah berhasil. Kemudian apabila kita klik ini, bisa kita hapus. Nah, kemudian akan ditampilkan message dialog, yakin data akan dihapus. Nah, ini kita konfirmasi saja. Oke, data terhapus. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian ada cari data ini ya. Kita bisa cari berdasarkan ID. Kita cari berdasarkan nama barang. Nah, ini. Oke, berhasil ya. Kemudian untuk keluar, ini kita akan diarahkan ke menu utama. Kemudian di sini ada transaksi. Untuk transaksi, untuk nomor transaksinya sendiri sama ini akan otomatis di create. Kemudian bisa kita masukkan ID customer-nya. Kemudian nama. Kemudian harganya misalkan. Nah, kemudian jumlahnya 2. Kita tambah. Nah, oke, berhasil. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini dari totalnya akan langsung di mengalihkan dari jumlah dikali dengan harga. Kemudian di sini akan tampil juga untuk total biayanya dihitung dari kedua data ini. Dan ini bisa kita coba hapus. Oke, berhasil. Nah, ini kita coba input 180.000. Oke, nah setelah disimpan
nanti akan otomatis tercreate juga nomor transaksi yang baru. Nah, oke, itu kita bisa keluar. Kemudian yang terakhir ada untuk laporan. Nah, ini hanya menampilkan data saja, tidak bisa diedit ya, dari data-data yang ada di database. Kemudian ini untuk list penjualan sama. Nah, ini ya sesuai yang kita input tadi. Yang terakhir ini. Total 90. Ya, ini sudah sesuai. Oke, programnya sudah berhasil. Nah, oke, itu untuk program sederhana info data penjualan dan data barang yang saya buat, dan juga penjelasan singkatnya. Semoga dapat menjadi bahan gambaran tugas untuk UAS pemrograman berorientasi objek. Semoga dapat diperiksa dan juga diberikan feedback. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.